Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you feeling today? I hope you are in the good condition. Okay class, in the second meeting, we are going to learn about the present tense. What is present tense? Who knows? Yes, present tense is describe habits, unchanging situation, general truths, and fact. Or in bahasa, present tense adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang atau sebuah kebiasaan atau sebuah fakta. Gimana ya caranya membuat kalimat present tense? Untuk itu kita harus tahu dulu rumus present tense. Yuk kita lihat rumusnya. Form of present tense: S plus V1 plus S or ES plus O. S di sini adalah S sebagai subjek. Subjek dalam bahasa Inggris ada I, you, we, they, he, she, dan it. V1 maksudnya adalah verb 1 atau kata kerja pertama. Jadi dalam present tense kita menggunakan kata kerja pertama dan objek. Oke, biasanya dalam present tense keterangan waktu yang dipakai dalam present tense adalah yang ada every-nya. Contohnya every day, every morning, every Monday. Oke, kalau kalimat ada every-nya, oh berarti itu dia termasuk kalimat present tense. Oke, biar lebih jelasnya kita ke contoh soal. Oke, di contoh soal yang pertama kita lihat. Di situ ada kalimat positifnya, I read novel every day. Oke, kita review lagi tadi. Rumus dari present tense apa ya? Ada subjek, ada verb 1, ada S or ES plus objek. Oke, kita lihat di sini di contoh soalnya. Subjeknya ada. Oke, ada ya. Subjeknya yaitu I. Verb 1-nya atau kata kerja pertamanya adalah read. Oke. Kemudian objeknya adalah novel dan keterangan waktunya adalah every day. Jadi, kalimat ini benar ya, bisa dibilang kalau kalimat ini adalah kalimat present tense. Miss, gimana ya? Kan di rumus kan ada subjek plus verb 1 plus S or ES plus objek. Sedangkan di sini nggak ada S or ES-nya setelah verb atau setelah kata kerja. Oke. S or ES digunakan hanya untuk subjek he, she, it. Ya. Jadi S or ES digunakan hanya untuk subjek he, she, it. Oke, kalau tadi kalimat positifnya, I read novel every day. Saya membaca novel setiap hari. Nah, gimana membuat kalimat negatifnya? Oke, berarti kalau di bahasa Indonesiain, saya tidak membaca novel setiap hari. Gimana ya bahasa Inggrisnya? Nah, di bahasa Inggrisnya kita ubah jadi I don't read novel every day. Jadi, untuk kalimat negatifnya I don't read novel every day. Terus kalimat tanyanya gimana? Jadi dari kalimat negatif tadi tinggal diubah ke depan. Ya, di subjeknya setelah do. Jadi kalimat tanyanya adalah do you read novel every day? Jawabannya ya bisa salah satu, yes or no. Kalau yes I do. Kalau no I don't. Ingat ya, kalau pertanyaannya do, jawabannya sudah pasti dan harus do. Oke? Jadi kalau ketika kamu jawab yes, harus yes I do. Kalau no I don't. Oke? Paham? Oke, biar lebih paham lagi, kita lihat ke contoh soal yang
yang kedua. Oke, untuk contoh soal yang kedua, kita lihat ya. Di sini kalimatnya ada she cooks cupcake every Monday. Oke, kalimat positifnya he cooks cupcake every Monday. Oke, berarti kita lihat lagi subjeknya ada. Oke, ada. Apa subjeknya? Subjeknya ada she. Oke, good. Setelah she, setelah subjek ada verb one. Kata kerja pertama. Di sini kata kerja pertamanya apa? Kata kerja pertamanya ada cook. Oke, seperti yang tadi saya bilang, jika subjeknya he, she, or it, nah kata kerja pertamanya ditambahkan akhiran s or is. Oke. Nah, karena di sini subjeknya she, maka kata kerja pertamanya ditambahkan s. Jadi cooks. Oke. Cooks a cupcake every Monday. Oke. Jadi ini sudah termasuk kalimat present tense. Oke. Next, untuk kalimat negatifnya gimana ya? Oke. Kalau tadi kalimat positifnya she cooks cupcake every Monday, berarti kalimat negatifnya she doesn't cook cupcake every Monday. Oke. Dan kalimat tanyanya seperti tadi, tinggal dibalik. Does-nya menjadi di depan. Berarti does she cook cupcake every Monday? Jawabannya bisa pilih salah satu, yes or no. Ya. Kalau yes berarti yes she does. Kalau no berarti no she doesn't. Miss, gimana ya? Kok tadi di contoh soal yang pertama itu pakai do, sedangkan di contoh soal yang kedua itu pakai does. Apa ya bedanya? Oke, yang membedakan do dan does adalah kalau do untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan does untuk subjek he, she, dan it. Do dan does digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya dalam present tense. Oke, let's practice. Oke, di soal yang A atau soal yang pertama, kalian harus pilih salah satu kira-kira kata kerja yang benar adalah yang A atau yang B ya. Nah, tadi kan kita harus menggunakan kata kerja pertama. Ada yang ditambahin s or is, ada yang enggak. Nah, kalian tinggal pilih di sini. Kira-kira yang paling tepat itu kata kerjanya yang mana ya? Oke, contohnya nomor 2. Kita lihat di sini. He bla 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 to Jakarta every week. Oke. Dia pergi ke Jakarta setiap minggu. Oke. Nah, kita lihat yang benar itu goes or go ya. Oke, ingat lagi tadi. Kalau subjeknya a, you, we, they itu nggak usah pakai akhiran s. Tapi kalau subjeknya he, she, it itu harus pakai akhiran s or is. Betul. Jadi untuk soal nomor 2 jawaban yang paling tepat itu yang good, yang A. Jawabannya yang A. Goes. Jadi he goes to Jakarta every weeks. Oke? Itu di soal yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Oke, lanjut soal yang B. Oke, di situ kalian harus lengkapin kalimat. Nah, contohnya di nomor 1 itu ada kalimat positifnya aja. Kalian buat kalimat negatif dan kalimat tanyanya. Kalau di nomor 2 itu cuma ada kalimat negatifnya aja. Ya. Jadi kalian harus buat kalimat positif dan kalimat tanyanya. Oke?
Paham sampai sini? Ya, tugasnya dikumpulkan paling lambat tanggal 28 Agustus 2020. Tugasnya dikumpulkan ke masing-masing ketua kelas ya, dalam satu folder. Lalu ketua kelasnya kirim email ke saya dalam satu folder itu. Emailnya yang ada di sini ya. Oke, ditunggu paling lambat tanggal 28 Agustus 2020. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.